Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Vina Rahmatuliza dari PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 Universitas Jember akan menjelaskan mengenai kampanye praktik baik pada penerapan scaffolding dalam pembelajaran matematika. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan scaffolding? Menurut Vygotsky, scaffolding merupakan bentuk dukungan yang tepat ketika interaksi belajar terjadi saat peserta didik memecahkan masalah atau tugas lainnya. Scaffolding dapat juga diartikan sebagai bantuan yang dilakukan guru untuk peserta didik yang mengalami kemampuan lebih rendah di dalam Zone of Proximal Development atau ZPD. Bantuan bisa berupa saran, petunjuk, kata kunci, peringatan, ataupun dorongan sehingga memungkinkan peserta didik menjadi tumbuh mandiri. Scaffolding diberikan jika peserta didik berada dalam kondisi tertentu atau mengalami hambatan belajar. Sedangkan Zone of Proximal Development atau ZPD oleh Vygotsky diartikan sebagai jarak antara tingkat perkembangan aktual dengan tingkat perkembangan potensial sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan guru atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu. Vygotsky menjelaskan bahwa peserta didik yang mempunyai taraf perkembangan aktual sama atau kelas yang sama dapat berbeda taraf perkembangan potensialnya, sehingga ZPD mereka masing-masing berlainan meskipun berada dalam situasi belajar yang sama. Selanjutnya, metode scaffolding. Metode scaffolding terdiri dari 4. Yang pertama, motivasi atau memberikan dorongan. Yang kedua, modeling atau memberikan contoh. Yang ketiga, reminder atau mengingatkan kembali. Yang keempat, checking atau memastikan. Apa itu scaffolding dalam ZPD? Scaffolding merupakan pemberian sejumlah bantuan kepada peserta didik selama tahap-tahap awal pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah ia dapat melakukannya sendiri. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan penerapan scaffolding pada ZPD. Kelebihan yang pertama yaitu meminimalkan tingkat frustasi peserta didik. Yang kedua, memotivasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, mengkreasikan momentum. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengidentifikasi bakatnya. Selanjutnya, untuk kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu guru kurang atau tidak mampu melakukan dengan optimal pada seluruh peserta didik karena adanya keterbatasan. Yang kedua, menghabiskan banyak waktu. Dan yang ketiga, sulitnya memetakan ZPD peserta didik. Adapun pelaksanaannya, penerapan metode scaffolding pada ZPD dilakukan terhadap peserta didik kelas 7 yang berjumlah 33 peserta didik. Penerapan ini dilakukan di sekolah tempat PPL 1, yaitu SMPN 1 Jember. Pada penerapan scaffolding yang ditinjau dari ZPD, pada mata pelajaran matematika ini menggunakan pendekatan saintifik, metode PJBL atau Project Based Learning, dengan proyek membuat mind mapping materi pertidaksamaan linear. Berikut adalah dokumentasi dari proses pembelajaran, di mana guru memberikan pertanyaan pemantik, kemudian mengarahkan peserta didik duduk secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan dan memulai kegiatan penyelesaian proyek sesuai dengan langkah-langkah yang sudah dipelajari sebelumnya. Dalam proses pembelajaran, guru harus selalu mendampingi peserta didik. Kemudian, ketika peserta didik mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan, maka guru segera memberikan scaffolding sesuai dengan kebutuhannya. Dan inilah dokumentasi hasil pembelajaran dengan pemberian scaffolding pada peserta didik, di mana peserta didik mampu menyelesaikan proyek pembuatan mind mapping dalam materi pertidaksamaan linear ini. Dan sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih dan semoga bermanfaat.